Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Para kiai, para bispuh, para ustadz ustadzah, dan para pemirsa pengajian online yang saat ini diselenggarakan oleh LDNU Kabupaten Kulon Progo rahimakumullah. Tiada henti-hentinya marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah rahmat barokah. Kita diberikan umur panjang, bisa bertemu dan mengikuti pengajian online oleh LDNU Kabupaten Kulon Progo dengan keadaan baik tanpa aral semuanya. Para pemirsa rahimakumullah, walaupun dalam situasi yang kita rasakan bersama, namun warga NU tetap semangat untuk melaksanakan ibadah Ramadan, terutama dalam hal melakukan kajian-kajian, khususnya yang terkait dengan bagaimana kita sebagai warga NU mempunyai kewajiban memahami, mengamalkan, mengembangkan, mempertahankan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahmadiyah. Kita yakin dengan paham bagaimana kita beribadah sesuai tuntunan NU, kita akan makin yakin bahwa kita melaksanakan ini adalah sudah benar sesuai dengan tuntunannya, karena dengan ber-NU kita beribadah yakin sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, marilah kita tetap semangat, kita ikuti kajian-kajian yang disampaikan oleh guru-guru kita, para sepuh kita, para ulama kita, ustadz-ustadzah kita. Mudah-mudahan kondisi seperti ini Allah berkenan dan berikan kepada kita pertolongan, musibah segera diangkat sehingga keadaan pulih kembali, hidup sebagaimana sebelum terjadinya musibah ini. Selamat mengikuti pengajian online yang diselenggarakan oleh LDNU. Mudah-mudahan sekali lagi mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Semuanya terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Marilah kita awali pertemuan pengajian malam hari ini yang diselenggarakan oleh LDNU Kulon Progo atau Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kulon Progo dengan bacaan Fatihah liridhoillah li syafaati Rasulillah wali abaina wa humadina jadatina ma'asya'imina wali manistama'na hauna wa usuan ila musanifi hadhal kitab sya'ulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka di halaman 50 terakhir. Ayu abdin zaro akhon lahu fillah nudia antipta. Ayu abdin endi wae kawula zaro kang berkunjung sapa abet akhon ing sedulure
lahu maring abet fillahi ing dalem krana Allah nudia mongko den celuk sapa abet den celuk an ing sedune saen tipta bagus sapa sira wa tobat lan bagusake laka maring sapa apa al jannatu swarga wa yaqulu lan ngendika sapa Allah azza wa jalla ngendikane Allah azza wa jalla abdi utawi kawula ingsun iku zaroni sowan sapa abet ni ing ingsun Allah. Allah ya iku kuduwe ingsun Allah kirahu utawi desane utawa desane Allah. Walan ardolan ora ridho sapa ingsun Allah li abdi maring kawula ingsun. Bikiron kelawan swijining desa dunal janati ing dalem sakliyane swarga. Dalam hadis ini disebutkan bahwa seorang hamba, jadi siapapun hamba kaulane Gusti Allah, bila mana mengunjungi temannya, saudaranya, ya karena Allah, berarti dia itu bagus, baik, bejo. Begitu juga surga juga mengatakan, oh wong kuwi apik. Apik tenan. Kemudian Allah azza wa jalla ngendika, nah ini Allah azza wa jalla ngendika dalam hadis ini, abdi zaroni, kaulaku ngunjungi saya. Jadi kalau ada seorang hamba mengunjungi saudaranya atau temannya, berarti dia mengunjungi Allah. Berarti dia berziarah kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan bahwa saya punya wilayah atau desa dan saya tidak rela untuk hambaku yang mengunjungi itu bertempat di desa selain di surga, selain di negeri surga. Jadi orang yang mengunjungi saudaranya itu ya nanti tempatnya surga. Dan kalau tidak di surga, Allah tidak ridho. Allah tidak ridho. Maka silaturahim atau silaturahmi itu sangat penting karena begitu berkunjung kepada saudaranya, kepada temannya, itu ya berarti mengunjungi Allah, mengunjungi Allah. Dan nanti tempatnya Allah tidak rela kecuali nanti orang itu di surga. Nah, ini saya kira sangat mengembirakan, sangat mengembirakan. Tetapi silaturahmi ini harus kita prioritaskan, bahwa silaturahmi atau orang yang mengunjungi saudaranya itu, di situ kan katanya menggunakan kata akhon. Yang paling penting adalah pertama saudara paling dekat dari silsilah, saudara paling dekat tempatnya, saudara yang seagama. Kemudian ya baru setelah itu ya semua itu diukur, termasuk yang non muslim itu juga masuk dari sisi saudara sebangsa dan setanah air. Dan silaturahim yang kepada saudaranya itu, kenapa paling dipentingkan itu kepada kerabatnya? Karena begini, sebenarnya dengan silaturahmi itu konsep ekonomi atau kesejahteraan masyarakat itu paling mudah terpenuhi dengan sering mengunjungi saudara kerabat. Jadi kalau kerabat kaya mendatangi saudaranya atau sedulure yang miskin, nah kalau orang semuanya seperti itu, maka yang namanya kesulitan ekonomi lebih mudah teratasi. Tidak hanya itu dan lain-lainnya. Kemudian konsep berkeluarga juga lebih bagus. Dan ternyata menurut penelitian yang ada di Jakarta, orang-orang yang sulit, duafa, masakin di tepi jalan, berkepang, rambutnya apa kae jenenge? Kepangan apa kae? Rambutnya rada jegrang-jegrang itu. Nah, mereka itu ternyata ya begitu orang-orangnya kan miskin-miskin, digusur ya gitu lagi, digusur gitu lagi. Ternyata bukan karena melawan silaturahmi, artinya qat'ur rahmi, memutus persaudaraan, memutus sedulur, entah karena di rumah ra cocok karo bapakne minggat, bar kuwi ning kono oleh jodoh ya mergo minggat, akhirnya padha minggate, begitu engko rabi duwe anak, anake ora kenal mbahne.
Nah, maka konsep berkunjung kepada saudaranya itu harus dipilih mana yang paling dekat tempatnya, paling dekat silsilahnya, kemudian yang seagama, baru selainnya. Nah ini sehingga Allah menyampaikan bahwa kalau mengunjungi saudaraku, berarti mengunjungi hambaku yang lain, berarti mengunjungi saya. Karena nanti konsep ya apapun bisa diatasi dengan kekuatan silaturahmi, baik itu pertama dengan keluarga yang paling dekat dan tempatnya, kemudian baru yang lainnya. Dengan seperti itu permasalahan masyarakat akan teratasi, termasuk dari sisi ekonomi, sehingga kalau masih saudara, apalagi kerabat, itu kalau menolong itu kan lebih mudah, juga lebih mudah mengatasi masalah kesulitan-kesulitan, baik itu kesulitan dunia maupun terkait dengan kesulitan-kesulitan untuk beribadah, beragama, dan lain-lain. Rawahu Ibnu Abid Dunya an Anasin, diriwayatkan dari Ibnu Abid Dunya dari Anas. Dilanjutkan hadis yang kedua, ayyuma rajulin atahullahu ilman fakatamahu aljamahullahu yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Ayyuma rajulin endi wae wong ata kang menehi hu ing rajul sapa Allah ilman ing ilmu. Fakatamahu mongko nuli ngumpetake sapa rajul hu ing ilmu. Aljamah mongko bakal mecut hu ing man sapa Allah yaumal kiamati ing dalem dina kiamat bilijamin kelawan pecut minarin saking neraka. Nah ini di sini kata-katanya ayyuma rajulin, siapapun orang. Dalam hadis itu kata rajul itu bukan berarti orang laki-laki saja. Jadi nanti dilihat konteksnya. Begitu rajul itu seseorang, bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa banci. Jadi siapapun orang. Jadi kata rajul ini kalau kita sering menerjemahkannya sering menerjemahkannya misalnya ayyuma rajulin endi wae wong lanang, wong wedok terus ra katut. Banci ora katut. Nah ini bahwa setiap orang yang telah diberi ilmu oleh Allah, kemudian ilmu itu diumpetke, atau kalau orang minta diajari ora gelem mulang, maka Allah akan memecut orang tersebut pada hari kiamat nanti dengan pecut neraka. Sehingga ya memang orang mencari ilmu kemudian dapat ilmu, dan itu terkait dengan, apalagi terkait dengan tauhid, terkait dengan peribadatan, ya harus disebarkan, harus diberikan kepada orang lain. Tetapi yang namanya ngumpetke itu kalau misalnya ada orang minta kok, mbok aku diajari ora gelem, nah ini berarti ngumpetke. Artinya diumpetke itu saat dibutuhkan, ada yang butuh kemudian kok tidak ditunjukkan, itu namanya diumpetke. Rawahu At-Tabrani, rawahu ngatake hadis sapa At-Tabrani. Al arwahu utawi pira-pira roh iku junudun kaya tentara, kaya bala tentara, kaya rombongan bala tentara mujannadatun kang semujannadah itu yang sekata wis kompak betul. Iku al arwah utawi pira-pira iku junudun kaya tentara, bala tentara utawa rombongan tentara mujannadatun kang keterangane ana siji kuwi. Ai jumuun mujtamatun terus apa kuwi? Fama tu'rafu minha tawafukun fil akhlaqi wa ma tanakaro ailam yuwafik fiha. Bahwa mujannadah itu berarti bahwa ruh itu seperti tentara yang sudah klik, artinya sudah cocok, klik, kareping ini podo, segala sesuatu yang diinginkan sepodo, atau
begitu ketemu roh dan roh yang itu mujannadah itu langsung kenal itu. Langsung kenal. Wah kuwi karo aku yo padha kuwi misale. Nah ade wah kaya jelas wong NU kuwi ya misale. Padha-padha NU-ne wah kaya jelas NU wong lanang. Nek wedok muslimat kuwi, rada nom fatayat kuwi. Wah itu arwahun mujannadah. Rada nom neh kuwi IPPNU kuwi. Nah, langsung ngerti. Itu roh itu seperti itu. Fama ta'arofa fama mongko utahe perkara ta'arofa kang padha ngerti sapa arwah. Ta'arofa kang padha ngerti minha, ta'arofa kang padha ngerti sapa arwah minha ya saking arwah iktalafa mongko sepakat. Jadi apa yang diketahui roh itu sama-sama roh itu mengetahui apa itu mesti sepakat karena junudun mujannadah. Junudun mujannadah ini sepakat. Begitu ono misalnya kuwi putih warnane langsung sepakat. Kuwi ora putih ya langsung sepakat. Nah ini wa ma tanakaro wa malan perkara tanakaro kang ngingkari sapa junud minha saking arwah ikhtalafa mongko beda. Jadi sesuatu yang diingkarinya juga nanti akan sama. Jadi misalnya roh yang satu mengingkari wah yang namanya mencuri itu buruk misalnya. Itu yang lain juga mengingkari, sama-sama mengingkari. Apa yang disepakati mereka sepakat, apa yang diingkari mereka ingkar. Itu al arwahu junudun mujannadah. Sehingga nanti roh-roh itu sepakat, itu ya roh-roh yang kalau artinya begitu ketemu langsung klik itu ya roh-roh yang misalnya roh ini dulu waktu hidupnya biasanya tawasul atau beriman, sama-sama beriman berarti cocok nanti klik. Tapi nanti berbeda dengan roh-roh yang antara roh yang beriman sama roh yang ketika masa hidup di dunia itu kufur, itu nanti berbeda. Sehingga tidak disatukan. Dan seperti itu. Dan para wali seperti itu biasa. Artinya begitu. Tidak hanya di setelah mati. Pada masa hidupnya aja begitu ketemu itu, wah saya kenal orang itu. Bahkan sampai kenal namanya padahal tidak pernah bertemu. Itu karena arwahnya disebut dengan junudun mujannadah. Ya kalau kita yang gampang ya begitu lihat kita ke Jakarta begitu lihat orang profilnya begini, wah ini jelas orang NU, wis ketok. Wah ini jelas katoke cungklang misalnya, wis langsung ketok. Nah itu namanya arwahun junudun mujannadah. Rawahu al-Bukhari an Aisyah, diriwayatkan dari Imam Bukhari dari Siti Aisyah. Terus al-iktisadu utawi apa sederhana atau sewajarnya sederhana. Fin nafaqati ing dalam nafaqah iku nisful maisyati separone penghasilan atau mata pencaharian. Wa tawaddudu lan utawi sih kinasih ilan nasi maring menungso iku nisful akli separone akal. Wa husnul su'ali utawi baguse pitakonan iku nisful ilmi separone ilmu. Jadi sebenarnya al-iktisad itu sering diartikan ekonomi atau ekonomis. Ekonomis itu jangan terus diartikan ngirit. Ekonomis itu bahwa melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu yang hasilnya bisa maksimal. Nah, itu ekonomis. Jadi butuh sesuatu itu bisa dilaksanakan atau bisa dibagi secara maksimal. Itu al-iktisadu fin nafaqati bahwa wajar dalam memberikan nafkah itu separuh mata pencarian. Misalnya kalau nafkah ini terutama terkait dengan seorang suami terhadap istri terhadap anak. Ya ini
ya harus wajar ngasih. Jangan anak 5 tahun kasih uang jajan 100.000. Nah, ini tidak wajar. Maka kalau ngasihnya misalnya, oh ya baru SD atau TK kasih 5.000, nah ini wajar lah. Maka itu al-iktisadu fin nafaqah nisful ma'isyah. Berarti kan masih sisa 95.000. Nah itu tidak hanya separuh ma'isyah, malah banyak. Masih sisa segitu. Misalnya. Itu al-iktisadu fin nafaqati nisful ma'isyah. Nanti kalau nafaqah ini kan lebih cenderung ya bagaimana orang tua terhadap istri, terhadap anak-anaknya. Nah ini lebih mengarah kepada nafaqah. Tapi kalau sedekah nanti berbeda. Artinya nafaqah yang wajar, proporsional, itu ya separuhnya mata pencaharian, berarti ada yang ditabung banyak itu misalnya. Tapi yo nek ngenai duit 5.000 ya nek iso ya. Apa kuwi misale wis SD kudu dientekke ya ngono. Kudu dientekke diniati ben apa to ngamal karo bakule to. Paling jajan ya guru nganggo pit barang kae to. Ora oleh nek mulih turah misale. Itu termasuk bagus itu. Ya memberikan sedekah dengan membeli itu kan tidak merasa hina. Orang saya beli walaupun cuma beli rokok sak bungkus badine paling 500 po 1.000 itu yang menjual tidak merasa hina. Coba kalau diberi nggo kula nehi 1.000 to, nggo kula nehi 500 padake tukang parkir mesti nesu. Nah itu termasuk ya dari sedekah misalnya kok sampai situ. Kemudian apa? Rasa kasih sayang terhadap orang lain atau terhadap manusia itu ya separuhnya akal. Maka penting yang namanya tawadud atau mengasihi orang lain. Karena begitu mengasihi itu nanti kenapa separuh akal? Akal itu terkait dengan untuk ya bagaimana orang melaksanakan sesuatu, bagaimana orang mengatasi masalah. Begitu dengan kasih sayang itu sudah separuh masalah terselesaikan. Misalnya kongkon sapa lah kongkon anake nganggo tawadud lah. Ketoke luwih gampang. Artinya nggo dengan kasih sayang. Karo kancane, karo tanggane itu sudah separuhnya akal. Paling tidak separuh sudah terselesaikan. Tapi nek bentot-bentot orang nganggo tawadud tapi malah nganggo tabaghut, sengit, kira-kira wegah dikongkon. Nah, ini termasuk separuh akal. Kemudian baiknya pertanyaan itu separuh ilmu. Jadi bertanya itu ya memang perlu dipikir pertanyaannya bagus atau tidak. Karena nanti kalau setiap sesuatu yang tidak diketahui asal tanya ya bukan separuh ilmu, bukan nisful ilmi, tapi husnus su'ali nisful ilmi. Separuh pertanyaan itu baiknya pertanyaan itu ya separuhnya ilmu. Jadi ya kalau bertanya ya yang bagus. Kalau tidak bagus nanti kayak asal ngeyel saja, takon untuk berusaha ngeyel. Akhirnya otot-ototan. Rawahu at-Tabrani an Ibnu Umar. Terus al-imanu utawi iman iku antuk minayento iman sapa sira billahi kelawan Allah wa malaikatilan iman kelawan malaikat wa kutubilan iman kelawan pira-pira kitabe Allah wa rusulilan pira-pira utusane Allah wal yaumil akhirilan iman marang dina akhir wa tu'minalan ngimani sapa sira bil qadari kelawan qadar khairihi yaiku apike qadar wa syarrihi lan eleke qadar. Nah, bahwa iman itu apa? Ya iman percaya itu apa ya? Iman itu ya antuk minabillahi percaya bahwa yang pertama beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Tapi percaya dengan Allah lalu percaya kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah termasuk Taurat, Zabur, Injil yang Taurat, Zabur, Injil, Quran ya jelas di Quran misalnya wa'dan alaihi haqqon
apa itu fit Taurati wal Injili wal Quran. Ya di Quran disebutkan ada Zabur, ada Injil. Nah, ini termasuk kitab-kitabnya juga harus diimani. Diimani itu sebagai kutubus samawiyah atau kitab-kitab yang diturunkan dari Allah. Kemudian warasuli dan para rasulnya. Ya mengimani rasul tidak cukup Nabi Muhammad, sehingga 25 rasul itu harus diimani. Karena kalau hanya mengimani Nabi Muhammad, yang lain tidak diimani ya bertentangan. Karena Nabi Muhammad juga dilahirkan dari siapa, sampai misalnya Ibrahim sebagai mbahnya atau Abul Anbiya, ya sampai Nabi Adam. Maka ya mengimani itu ya kepada Allah, kepada para malaikat minimal 10, kitab-kitabnya, para rasulnya, kemudian hari akhir, yaumil akhir. Dan yang mengimani termasuk hari akhir ini tidak hanya Islam, Yahudi, Nasrani, Hawariyun, itu mengimani. Kalau sekarang ya orang Kristen, orang Katolik itu juga takut dosa, takut hari akhir juga. Ya kalau dalam ya ayat itu ya kalimatun sawa, bahwa ada kata yang sama sebenarnya, yaitu iman kepada Allah yang esa. Kalaupun ada salisu salasah yang trinitas itu yang melenceng, bukan yang sesuai dengan Quran, meskipun di Quran itu disebutkan siapa yang melenceng. Kemudian mengimani qadar khairi wa syarihi, bahwa kalau mengimani qadar yang khair atau yang baik itu gampang. Artinya ditakdirke sugih, ditakdirke apa kuwi turah duit, ditakdirke oleh bojo ayu apa meneh papat misalnya itu gampang. Tapi yang syarihi itu juga min khairi wa syarihi minallah, yang buruk pun juga dari Allah. Tetapi kalau terkait dengan yang buruk, bahwa yang buruk mengimani misalnya apa kuwi ya ngasek misalnya anake kok ngasek nglakoni zina misalnya, ya itu diterima aja. Karena begitu orang itu menerima, nanti dalam mencari solusi, wah piye ya iki carane ben tindak lanjutnya nanti lebih mudah. Tapi begitu nglakoni elek wis ketiban syarihi, kemudian anake misalnya maling terus utawa zina langsung ditundung minggat kono, terus ya dadi wong ning pinggir dalan terus ngepang terus orang genah kuwi mau tidak terawasi. Maka khairi wa syarihi minallah. Tapi yang syarihi bagaimana? Kalau orang melakukan buruk ini juga takdir dari Allah. Misalnya mengatakan seperti itu, ya itu takdir dari Allah. Tetapi tidak diridhoi, hanya diizini. Jadi orang kalau melakukan buruk itu atas izin Allah. Atas izin Allah tetapi tidak diridhoi. Jadi atas izin itu boleh disiksa. Artinya misalnya begini, kamu punya anak arep apa misalnya trek-trekan atau arep balapan ning peratan ngarep kuwi, trek-trekan. Pamit terus bapaknya kene langsung yo kono ndang mangkato karo mentot-mentot, itu diizini tetapi tidak diridhoi. Maka begitu mulih terus misalnya bartrekan terus babak belur, wah adu amuk-amuk, dihukum, ya sangat wajar. Jadi khairi wa syarihi minallah, baik maupun buruk ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim an Umar. Iyakum waddina fa innahu hamun. Fa innahu hamun bilaili. Hamun ya. Iyakum wedya sira. Wadaina ya, wadaina lan ing utang.
Artinya kalau dalam bahasa Indonesia biasanya jauhilah hutang atau hindarilah hutang atau takutlah terhadap hutang. Iyakum wadaina, wedya sira wadaina lan ing utang. Fa innahu mongko sedune dain iku hamun dadi nyusahake, dadi susah bilaili kelawan wektu wengi. Wa mudzallatun ya. Wa madzallatun lan dadi ngrasa ina, panggonan ina binahari ing dalem wektu awan. Jadi hindarilah hutang, karena sungguhnya hutang itu akan menyusahkan pada waktu malam. Jadi marai susah ning wektu bengi, ngeling-eling to. Mergo duwe utang, dan menghinakan di waktu siang. Ketemu wonge ngono, wah ngrumangsa ina. Apa meneh wis takih-takih ra iso nyaur-nyaur, ketemu langsung kluntung. Nah ini. Nek bengi kan ngumpet to, wah. Ya rumah wah sesuk arep pertemuan nek ketemu piye ya. Mergo duwe utang. Tapi yo piye? Saiki wong ki ra iso ora utang ya. Iki kudu kon menghindari. Menghindari ki nek iso ora utang ya ora utang. Kene kepeksane kudu utang ya utang. Kanjeng Nabi ki ya tau utang terus ora iso nyaur. Utange ora baen-baen karo wong Yahudi. Utang karo wong Yahudi utang pedet. Ora iso nyaur, diparani wis wektune ditagih. Ditagih dunek-unekke Kanjeng Nabi lho. Dunek-unekke wis sahabat wis arep mangkel, wis arep nyaur ngono, arep diajar lah cara-cara. Karo Kanjeng Nabi ora oleh seben. Itu hak dia untuk ngomong kayak gitu. Biarin aja. Tetep belum iso nyaur to. Terus wong Yahudi kuwi mulai. Utange pedet. Mending wis tanggal tetep ora iso nyaur. Terus let setelah itu baru disaur. Disaure nganggo apa? Nganggo sapi. Nganggo sapi. Saur nganggo sapi. Ya sahabat ya jajane kok disaur sapi wong utange pedet. Ya terus ana hadis apa itu? Ahsanukum khairukum ahsanukum qodaan. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik nyaure. Jadi utang pedet disaur sapi iki apik kuwi. Padahal karo wong Yahudi. Ning iki iso nggo gawe dasar kanggo rentenir ya. Bisa jadi ya. Nang jeneng nyaur ki ana iso dipunjuli. Tapi aja diitung riba. Nek Kanjeng Nabi wong utange pedet kok disaur sapi iki mergo ana terus khairukum ahsanukum qodaan. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik nyarutangi. Nyarutangi kon munjuli aja lek misale wong 20 tahun yang lalu utang sapi nggo kaji misale sapi zaman biyen kira-kira sapi 30 agak cukup nggo kaji. Nah saiki sapi loro wis cukup e. Gandeng ben utang nggo kaji ya saiki tak saur kaji wae ya. Ini tak bayar 40 juta. Padahal nek ditung sapi saiki pira? 20 ping 20 kan 400 juta. Nah, penting makanya. Jadi terkait dengan utang ini ya ora terus blujur. Utange semene esuk disaur semene ya. Kecuali wis karo sik dutange ngene-ngene ya wis beres wis malahnya tak sudo wae ora apa-apa. Tapi di hadis jelas khairukum ahsanukum qodaan, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik nyarutange. Untung nek kru rentenir ku gawe dasar iki. Kuwi ngutange pedes saiki nyaur sapi kowe. Gawat iki. Tapi kalau di di umum atau di dunia ya biasanya standarnya emas. Jadi standarnya emas ya jeneng Gusti Allah ki arep ngenai apa kuwi tanda-tanda dhisik paling pas ki ya ana wae. Jadi wong nyaur ben ora riba piye nganggo standar emas misalnya. Nah, standar emas kan rada adil lah. Dan kurusnya tetap artinya bagus kurusnya. Nek 20 tahun yang lalu emas regane pira saiki ya meh padha nek nggo gawe daya belinya hampir sama.
Iyakum wadaina fa innahu hamun billaili wa madzallatun bin nahari. Wa madzallatun lan nggon ino bin nahari ing dalem wektu awan. Rawahu Al-Baihaqi. Terus apa? Sira kabeh. Qalahu fi safarin wa kanu yajaruna bitakbir. Kala ngendika hu ing hadis sapa sing ngendika? Fi safarin wa kanu lan ana sapa wong-wong sik do lunga iku yajaruna padha nyerokake sapa Anas bitakbiri kelawan takbir. Qalau fi safarin wa kanu yajaruna bitakbir. Wahai orang-orang ya apa? Buatlah 4 pilihan untuk diri kamu. Sesungguhnya engkau itu tidak bisa mengundang orang bisu. Jadi ngundang wong bisu ya ora iso. Wong bisu itu mesti budek ya. Orang bisu itu pasti budek. Kemudian juga tidak bisa mengundang orang yang tidak ada. Gaib. Ya bisanya mengundang ya orang yang mendengar dan dekat. Jadi nyeluk wong cerak. Kalau wong iso ngrungu, ya kuwi agak iso ngundang. Nah, ini hadis ini menceritakan bahwa orang-orang sedang melakukan perjalanan dan nyerok-nyerokke takbir, berarti ki nyerok-nyerokke takbir ki ya nek ngundang berarti ngundang ya sik iso ngrungu tur cerak, berarti sapa Gusti Allah. Utawa orang yang dihadapnya dan tidak budek. Itu. Rawahu Ad-Dailami. Iyakum medya sapa sira kabeh. Wal baulalan ing nguyuh fil maqabir ing dalem pira-pira kuburan. Fa innahu mengestune nguyuh ning kuburan maksude. Iku yurisu nyebabake apa baul al barosa ing lepra utawa kusta. Jadi hindarilah kencing di kuburan-kuburan. Di kuburan. Ora oleh nguyuh ning kuburan iki berarti. Karena kencing di kuburan itu akan menyebabkan lepra atau kusta. Lepra itu yang apa? Si mreteli habis itu ya. Itu kencing di kuburan. Kira-kira ana opane ya kuwi ya. Atau ada penyakitnya terus. Sekarang biasanya wong nguyuh ning kuburan kuwi ya bar kuwi terus dilelet-leleti, diresiki terus lelet-leleti tembok kuburan, nah ana penyakite barang kuwi. Coba nek cerak cagak listrik ngono iso kesetrum. Tenan. Ya wong asline putih mergo setrum iso dadi ireng. Mergo lelet-lelet. Wong nguyuh kok ning kuburan, ya. Maka hindarilah kencing di kuburan karena itu mewariskan atau menyebabkan lepra, kusta. Ngarep 4 menit ya, sampai 40 menit. Rawahu Ad-Dailami. Al-imanu utawi iman iku ma'rifatun ngerteni bil qalbi kelawan ati. Al-imanu utawi iman iku ma'rifatun ngerteni bil qalbi kelawan ati, wa qaulun lan ngucap bil lisani kelawan lisan, wa amalun lan nglakoni bil arkani kelawan pira-pira rukun. Nah, iman itu, yang namanya iman itu mengetahui dengan hati, mengatakan dengan lisan, dan melakukan dengan hal-hal perbuatan yang pas, yang inti, bil arkan. Arkan itu sebenarnya ros. Buku-buku, ros ini kan yang penting. Coba wong ini randi ros, blujur. Artinya yang penting-penting, yang sesuai. Itu namanya iman. Jadi kenapa kalau iman di hati saja itu tidak pas, meskipun di hadis lain disebutkan misalnya man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in zana wa in saraka. Barang siapa mengucapkan lafaz la ilaha illallah berarti dia beriman kepada Allah, itu esa, akan masuk surga sekalipun dia pernah berzina, pernah mencuri. Dia pernah berzina,
pernah dia mencuri itu. Maka bahwa iman itu tidak cukup dengan hati, karena begini, kalau orang beriman, artinya beriman, dari hati beriman, kemudian lisannya mengucapkan berbeda. Walaupun hatinya sudah dicatat iman itu, lisannya melakukan berbeda. Kemudian perbuatannya juga berbeda. Misalnya beriman kepada Allah, kok orang itu tidak sholat, maka anggota tubuhnya tidak beriman. Mulutnya juga tidak beriman. Maka kalau disiksa wajar. Atine ora disiksa tapi mergo ora salat, ya akhirnya lambene ora ngucape sing apik, maka mulutnya disiksa, anggotanya disiksa. Anggota tubuhnya. Karena imannya tidak komplit. Maka kalau orang mengatakan bahwa beriman itu meyakini atau mempercayai, ya harus komplit. Artinya harus komplit itu, kalau bisa komplit harus komplit. Kecuali memang tidak bisa. Contoh tidak bisa begini. Ya, begitu orang beriman, dalam hati sudah cukup. Begitu orang kafir 70 tahun. 70 tahun kafir lah. Kemudian udah mau mati mengucapkan la ilaha illallah, maka dia beriman. Otomatis kekafiran yang 70 tahun itu terhapus semua. Dia belum menjalankan sesuatu, apapun yang baik, terus mati. Yaitu tetap dakhalal jannah. Tetap dakhalal jannah, tapi nanti bagaimana hitungannya ya hisabum Allah. Itu hitungannya Gusti Allah. Sepenting kekafiran yang 70 tahun itu sudah terhapus dan menjadi mukmin atau muslim. Jadi kalau sudah orang mengucapkan la ilaha illallah, sekalipun dia pegang kijing, ya tetap beriman. Sekalipun mengucapkannya la ilaha illallah itu di kuburan, ya beriman. Sekalipun sudah kafir 70 tahun, wis 70 tahun ki kafir terus, begitu mengucapkan itu beriman, terhapus. Di hadis lain disebutkan bagaimana orang kafir ketika perang dengan muslim, wis nyabeti sahabat, sudah nyabeti wis ngasih do putel-putel, baru kepepet arep dipateni karo arep dipateni terus mengucapkan la ilaha illallah, tetap dibunuh sama Mu'adz bin Jabal. Rasulullah sangat marah waktu itu. Kenapa kamu bunuh? Dia sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya karena posisinya kepepet. Lalu dasarnya nanti kalau ditanya oleh Allah, dasar yang paling pas mana? Yang paling jelas dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Itu bukti yang kuat. Nah, masalah hati bukan urusan kita. Maka itu dimarahin Rasul dan itu tidak boleh dilakukan. Yang terakhir barangkali, wah panjang sekali ini yang terakhir. Iyyakum wadhonna fa inna dhonna. Saya kira cukup sekian saja ya. Rawahu at-Tabrani, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Demikian yang bisa kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama PCNU Kulon Progo yang dipimpin oleh Kang Tamyus, kemudian Mas CM dan kawan-kawan. Semoga ini bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. LDNU Kulon Progo pada tahun ini mengadakan ngaji online berkaitan dengan pandemi Corona, wabah COVID-19. Program ini bekerja sama dengan beberapa pihak, antara lain SMK Ma'arif 1 atas jurusan Teknik Audio Video, kemudian Layisnu Kulon Progo dan beberapa pihak yang lain. Program ini disiarkan secara langsung di Facebook LDNU Kulon Progo dan bisa disimak juga di YouTube LDNU Kulon Progo. Semoga kajian-kajian yang kami sampaikan bermanfaat bagi semua pihak.
Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.